laki-laki gagah perkasa, bukan karena tubuhnya, bukan karena ototnya, tapi kalau bisa jadi imam dengan masjid yang besar, masjid besar megah berada di Spanyol. Hari ini masjid itu sudah jadi museum. Bukan begitu cara memuliakan ciptaan Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah dengan membaca Quran. Orang yang sakit-sakit dibacakan Yasin, dua kemungkinan: kalau nggak sehat, mati. Yassarahullah, dimudahkan Allah. Yang jodohnya ini kita pahami dengan baik. Latihan, lalu setelah membaca, la aqulu man qara'al Qur'an, siapa yang membaca Quran, wa yatata, terbata-bata. Yang lain baca Quran lancar, dia baca Quran yatata, yatata artinya terbata-bata. Yang lain alif bata sajim hakho, dia bata-bata, terbata-bata, enggak selesai. Wa huwa alaihi syaq, berat dia baca Quran. Lahu ajrani, dia dapat dua pahala. Yang pertama pahala baca Quran, yang kedua kerja kerasnya yang luar biasa membaca Al-Quran. Bagaimana dia melafazkan huruf O, bagaimana dia melafazkan wa. Sadaqallahul azim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. La salata, tidak sah salat, liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Laki-laki gagah perkasa, bukan karena tubuhnya, bukan karena ototnya, tapi kalau bisa jadi imam. Betul adik-adik sekalian? Mereka menjadi imam. Saya kebetulan diundang tausiah di salah satu tempat sarapan pagi di hotel. Pas lagi sarapan datang ibu-ibu bawa anak gadis. Ustadz Abdul Somad dia? Enggak, mirip. Betul Ustadz Abdul Somad? Iya, siapa lagi? Emang ada orang selain ini? Ini pegawai saya dari kantor Pak Ustadz. Alhamdulillah, dia lagi jadi lagi cari imam Pak Ustadz. Saya khotib, dia bilang. Mereka ini ingin mencari imam, dan imam itu semuanya ada di Al-Qur'annya. Allahu Akbar. Cucu-cucu ibu akan menjadi para penghafal Quran, orang-orang yang soleh insyaallah. Imamnya mereka yang akan membimbing. Jam 2 malam terdengar suara dari balik kamar, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan.
Masya Allah, kata si ibu, Pak, mantu kita lagi sholat dengan anak kita di samping. Emang kenapa kita udah 20 tahun nikah nggak pernah sholat bersama? Imam tiba-tiba dites, ini ada satu tetangga yang mau minang anak gadis. Saya mau jadi imam anakmu, Pak. Oke, baca Al-Fatihah. Kok nggak bersuara? Mohon maaf Pak, saya baru seleksi imam zuhur sama asar aja. Masya Allah, tabarakallah. Di Al-Qur'annya imam subuh ada, imam zuhur ada, imam maghrib ada, imam tarawih ada, lengkap semuanya. Mereka menjadi imam-imam khatam Al-Quran 30 juz di malam-malam Ramadan. Istiqomah hendaknya anak-anak kita ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Mereka adalah generasi Qur'ani, pertama mendengar, setelah mendengar membaca, setelah itu naik ke atas level yang ketiga, mulai memahami makna Al-Quran. Inilah yang disebut Kiai Dr. Muhammad Sobron Zayyad membaca kitabku. Tafsir paling tipis ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti. Namanya dua Jalalain. Disebut dengan kitab kuning. Kenapa kitab kuning? Kenapa disebut kitab kuning? Karena kertasnya warna kuning, Pak Ustaz. Pergilah si anak ke Kairo, langsung ke toko buku, nyari kitab kuning. Dapat bukunya putih, karena kertasnya putih. Kitab kuning istilah untuk kitab kutubut turas, buku-buku yang sudah berusia lebih dari 100 tahun, kitab-kitab klasik yang tua-tua, maka disebut dengan kitab kutubut turas. Penulis kitab Jalalain Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti meninggal tahun 911. Sekarang sudah tahun 1444. 1444 kurang 911 sama dengan banyak. Umur kitab tafsir itu 500 tahun. Saya mau tafsir yang lebih banyak. Kalau cuman Jalalain tipis, saya mau tafsir yang tebal. Tafsir yang paling tua ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid, 1 meter tebalnya. Dan ini tafsir bil ma'sur, diriwayatkan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun kepada sahabat Nabi yang didoakan Nabi. Apa kata Nabi?
Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia tafsir Al-Quran. Dia adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid namanya Ad-Dhahhak. Abdullah bin Abbas punya murid namanya Ikrimah. Abdullah bin Abbas punya murid namanya Mujahid. Abdullah bin Abbas punya murid Abdullah bin Abbas meriwayatkan sampai kepada imam yang disebut dengan Imam At-Tabari, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, meninggal tahun 300-an Hijrah, dan sekarang umur kitab ini 1100 tahun. Kitab-kitab tua ini disebut dengan Kutubut Turas, kitab kuning, kitab klasik. Itu dipelajari di pesantren. Saya mau kitab tafsir isinya hukum semua, maka ditulis oleh imam dari Eropa namanya Imam Al-Qurtubi. Qurtubi diambil dari kata Cordova. Kalau saya sebut Cordova banyak yang nggak tahu. Cordova di mana Pak Ustaz? Andalusia. Disebut Andalusia, dia pun nggak tahu Andalusia di mana Pak Ustaz. Real Madrid, Barcelona. Oh, saya tahu. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang Laut Merah, Samudra Atlantik, nyebrang Laut Samudra Atlantik, naik ke atas. Pantai pertama namanya Algeciras, baru naik ke atas, itulah dia Andalusia. Orang sekarang menyebutnya Spanyol. Di samping Spanyol ada Portugal. Portugal apa Portugis? Orangnya Portugis, negaranya Portugal. Portugal itu nama negara, bukan Portugal Persatuan Orang Tua Gatal. Jelas? Ulama-ulama dari Andalusia, Imam Muhyiddin Ibnu Arabi dari Andalusia. Kita membaca kitab Al-Hikam ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau punya murid namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Mursi berasal dari kata Mursia. Mursia di Andalusia, Spanyol. Kitab tafsir Ahkamil Quran ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Qurtubi, Cordova. Dari mana? Dari Spanyol. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Masjid besar, megah berada di Spanyol. Hari ini masjid itu sudah jadi museum. Mau masjid kita jadi museum? Hari ini turis-turis datang dari Indonesia, jalan-jalan nyebrang ke Spanyol. Dari Maroko ke Spanyol 30 menit. Sampai di sana mereka melihat masjid tertulis forbidden for praying, tidak boleh sholat. Wah, ini yang saya cari selama ini Pak Ustaz. Saya memang malas sholat. Sampai akhirnya seorang anak muda mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi menangkap. Tangkap. Kenapa kamu azan di sini? Kamu mau
sholat, sudah tertulis forbidden for praying, tidak boleh sholat. Saya bukan mau sholat, terus ngapain? Saya cuma mau mengumandangkan azan, karena batu-batu ini sudah 700 tahun tidak mendengarkan kumandang azan. Jangan bangga dengan masjid yang besar, jangan bangga dengan ulama yang besar. Kalau tidak diwariskan ilmu ini, maka batu-batu itu akan berubah menjadi museum. Saya yakin dan percaya masjid besar kita tidak akan jadi museum. Kenapa? Karena generasi Qurani dari Al-Quraniyah ini akan terus ada sampai hari kiamat, insyaallah. Yang sekarang menghafal Quran kelas 1 SMP, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Tahun 2022 Abdul Somad datang ke Al-Quraniyah. Tahun 2032 dia sudah selesai S1. 2042 dia sudah berkarir. 2052 dia akan menjadi pemimpin. Ketika 2052 Abdul Somad datang lagi kemari, bapak ibu sudah meninggal semua. Saya masih hidup. Generasi Qurani akan terus ada. Ini pesantren sudah 22 tahun. Malam ini milad hari lahir yang ke-22 tahun. Sampai hari kiamat akan terus ada, insyaallah. Di belakang sana ada santri-santri perempuan yang akan melahirkan anak-anak. Ibunya penghafal Quran, anaknya juga akan menjadi qori-qori'ah penghafal Quran. Bapak-bapaknya, santri-santrinya penghafal Quran. Yang santri angkat tangan, Masya Allah, minoritas. Santri-santri berkumpul di belakang, mereka lebih memuliakan tamu. Makana yu'minu billah wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, muliakanlah tamunya. Masya Allah, tabarakallah. Ini seperti lampunya. Ini gunanya lampu itu apa Pak Ustaz? Bagi yang ngantuk dia tinggal lihat-lihat lampu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama mendengar, setelah mendengar membaca, setelah membaca memahami maknanya. Makanya jangan hanya beli Quran yang ada tulisan. Paling tidak Quran ada 5. Ada tulisan Qurannya, ada tajwidnya, idghamnya merah, ikhfa'nya kuning, gunnah bila gunnahnya hijau, qalqalahnya. Lalu kemudian ada terjemahnya potong-potong, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Ya ayyuha, hai orang-orang, allazina yang amanu, beriman, ista'inu, minta tolonglah, bisabri, dengan sabar, wassalah, banyak salat, innallaha, sesungguhnya Allah, ma'a, bersama, sabirin, orang yang sabar. Quran yang ada 5-nya, ada ayatnya, ada tajwidnya, ada tahsinnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. 150.000. Harga sendal 500.
Quran yang menjadi dinding menjagamu dari api neraka cuman 150.000. Sendal yang menjagamu dari tai ayam 500.000. Tempat tapak kaki. Bukan begitu cara memuliakan ciptaan Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah dengan membaca Quran. Banyak orang sekarang memuliakan Quran, dia beli Quran yang mahal, tulisannya emas, dibalut dengan kain sutra, dimasukkan ke dalam kotak dari kayu jati, dipaku 4 sudut, jadikan akad nikah sampai hari kiamat nggak pernah dibuka. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar Al-Quran yang nggak pernah dibuka sampai mati tunai, diletakkan di lemari kaca di ruang tamu. Setiap tamu yang datang melihat ini Quran. Iya, apa mahar nikahku tahun berapa? 80. Nggak pernah dibuka. Enggak. Semua tamu yang melihat berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Bukan begitu cara memuliakan Al-Quran. Muliakan Al-Quran. Habis sholat maghrib, seorang suami duduk. Habis sholat subuh, memanggil istrinya, oh my darling, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tolong baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Perasaan sejak kita nikah sampai sekarang Yasin terus. Kok nggak ganti-ganti? Persiapan untuk kamu, Bang. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang rezekinya sulit baca Yasin jadi mudah, yang sehatnya sulit baca Yasin jadi mudah. Orang yang sakit-sakit dibacakan Yasin 2 kemungkinan, kalau nggak sehat mati. Yassarahullah, dimudahkan Allah. Yang jodoh-jodohnya sulit dimudahkan Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin.